Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di channel Tamlika. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat ada channel lagi nih di sini, Maju Bordir News. Nah, channel ini ditolak juga nih monetisasinya. Dari mana saya tahu? Itu dari grup ditolak monetisasi. Jadi ada grup ditolak monetisasi di Telegram. Ini nomor 15 Maju Bordir News. Nah, bagaimana maksudnya channelnya ini Maju Bordir News? Ini kawan-kawan bisa lihat nih, channelnya seputar apa? Seputar bola. Banyak banget yang buat channel seputar bola seperti begini. Dan view-nya mantep-mantep. Kayak misalkan begini, kita lihat bareng deh bagaimana bentuk kontennya. Kalau kita lihat selalu kontennya itu kayak begini, dia semacam berita sepak bola. Nah, kawan-kawan bisa lihat lebih ke arah berita sepak bola. Ini asik bener ini sebenarnya channel kayak begini. Kenapa saya bilang seperti begitu? Cristiano Ronaldo sukses membawa Farisnya julukan Al Nassr. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena ini apalagi kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ini lebih gila lagi nih channelnya, penghasilannya. Nah, kalau bahasa Indonesia peminatnya itu besar banget pasar dari konten bola seperti begini. Namun yang menjadi persoalan ialah konten bola seperti begini rentan sekali untuk ditolak Laga tersebut berlangsung di Stadion monetisasinya. Arab Saudi, Pertama nih, 19 Maret 2023. ketika kita besarkan suaranya. Cristiano Ronaldo cetak gol di menit 79 dan Ederson Talisca mencetak gol lewat titik putih dan kan. Nah, ketika kita ngelihat suaranya, ini belum tentu suara asli dari yang punya konten. Bisa saja dibuat menggunakan aplikasi. Misal nih kayak begini. Waktu Indonesia Barat. Nah, kawan-kawan bisa lihat nih, ini banyak bener ini yang buat konten bola seperti begini dan view-nya itu mantep-mantep. View dari konten bola. 2.700. Ini mungkin 130 tapi yang di bawahnya biasanya lebih tinggi. 600, 100, 2.800. Nah, view-nya itu cukup stabil dan kalau kita lihat di bagian yang paling populer itu kawan-kawan bisa lihat 3 minggu yang lalu 8.000 dan tidak ada satu konten yang meledak tapi dia merata dan stabil. Bagus kan konten bola? 400.000 kali ditonton. Nah, hanya yang menjadi persoalan dari konten bola seperti begini, itu banyak benar yang ditolak monetisasinya. Sebenarnya apakah boleh buat konten bola seperti begini atau kagak boleh? Ini ada di pedoman, bukan persyaratan monetisasi. Persyaratan monetisasi YouTube. Kawan-kawan bisa lihat sendiri, YouTube sebenarnya memperbolehkan untuk membuat konten bola seperti begitu. Lah, lalu kenapa ditolak monetisasinya? Itu kan yang menjadi pertanyaan, makanya masuk di daftar ditolak monetisasi. Nah, kita lihat ada di bagian kebijakan AdSense. Nah, kalau kita nyari, oh bukan yang ini. Kebijakan monetisasi kata kuncinya. Kawan-kawan nulis aja di Google, lalu baca sendiri kebijakan monetisasi. Nah, di situ ditulis dengan baik bagaimana untuk membuat kurang lebih konten bola seperti begitu. Nah, ini di bagian kebijakan program AdSense. Kawan-kawan ngeklik di bagian situ, lalu kita turunkan ke bagian bawah. Ada di bagian konten yang digunakan ulang. Mana itu? Ini kan konten berulang. Turunkan ke bagian bawah. Di bagian konten yang digunakan ulang. Nah, ini konten yang digunakan ulang.
lalu turunkan lagi konten seperti apa yang dapat dimonetisasi. Kawan-kawan bisa lihat ada diberikan contoh, dan kalau diturunkan di bagian bawahnya, cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga. Anggaplah olahraganya itu bola kan. Nah, bola. Nah, cuplikan suatu pertandingan bola di mana kawan-kawan menjelaskan aksi yang dilakukan salah satu pemain untuk menang. Ini namanya contoh. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari contoh ini? Ialah kita butuh menjelaskan aksi di dalam video tersebut. Oke, sedangkan kalau kita balik lagi nih ke video yang tadi, misalkan kita lihat konten paling populernya itu daftar top skor Liga Arab. Kan kalau kita mau maju banding, kita butuh menjelaskan 3 konten yang paling populer pada channel tersebut. Tapi ingat, kita juga butuh ngecek video shortnya. Lalu lihat juga di bagian paling populernya. Nah, di sini kadang-kala terjadi persoalan. Kita lupa ngecek bagian video shortnya. Ini videonya siapa? Jelas-jelas di sini ada logo operator seluler lainnya, Tekotok. Nah, kawan-kawan bisa lihat kan? Nah, jelas-jelas reupload. Lalu habis itu yang bagian ini. Ini kagak ada narasi, hanya foto aja dengan tulisan. Di sini persoalan. Kalau kita back lagi yang ini juga, apakah ada Bagi narasi? Cristiano Ronaldo, Ini sebuah mendingan. permulaan di San Ini mendingan. Antonio, sebuah daerah Nah, hanya yang menjadi persoalan 2 konten ini. Oke lah, kita balik ke konten yang ini. Kita mau maju banding. Ketika kita mau maju banding, 3 konten yang ini yang butuh kita jelaskan. Nah, balik lagi ke aturan yang tadi. Aturan yang tadi, YouTube menyuruh kita untuk apa? Kalau mau buat konten yang digunakan ulang, kita harus menekankan apa? Menekankan penjelasan kita di dalam video tersebut. Menjelaskan aksi yang dilakukan. Nah, jadi pada saat kita mau buat video bandingnya, kita harus fokus menekankan teks. Bukan teks sih, kita fokus berbicara di video bandingnya, menjelaskan bahwa di video yang ini, video yang ini, video yang ini, saya menjelaskan tentang top skor Liga Arab. Bisa dipahami kagak? Saya menjelaskan top skor Liga Arab. Hanya yang menjadi persoalan kalau kontennya kagak ada narasinya. Kita coba lihat. Nah, ada. 23. Ya. Ada narasinya. Kita mundurkan sedikit. Nah, ini. Liga Pekan 18 Saudi League. Ini kan bisa kita hitung narasi. Kita tunjukkan di dalam video banding. Kita jelaskan video yang ini. Nah, pada menit keberapa saya memberikan penjelasan terhadap video ini, lalu tunjukkan bagaimana cara membuat membuat narasi itu. Itu butuh untuk ditunjukkan di dalam video bandingnya. Tunjukkan begini cara saya membuat video ini. Untuk video yang ini, tipe seperti begini, itu butuh menunjukkan cara edit, cara mengisi suara untuk video yang ini. Lalu diulang lagi, 1 menit lagi menjelaskan bagaimana cara mengisi suara video yang ini, bagaimana cara mengisi suara video yang itu, bagaimana cara mengedit video yang ini, bagaimana cara mengumpulkan gambarnya.
dan videonya itu dijelaskan. Ingat baik-baik, video banding sama semua pedomannya, tapi tiap channel beda-beda cara buatnya. Untuk konten seperti channel ini butuh menjelaskan bagaimana cara mengedit, bagaimana cara mengisi suara, bagaimana cara mengumpulkan gambar-gambarnya. Dibuat 1 menit jelaskan pembuatan video yang ini, 1 menit menjelaskan video yang ini, 1 menit menjelaskan video yang ini. 30 detik pertama itu sama semua video banding bentuknya. Nah, sama semua 30 detik pertama. Setelah itu beda-beda channel, beda cara membuat video bandingnya. Nah, oke. Saya rasa penjelasannya ini udah cukup sebenarnya. Walaupun ini video yang ini, yang ini, yang ini kagak jelas. Nah, itu kan persoalannya. Nah, oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini ada manfaatnya untuk kawan-kawan semua. Mantap tuh.